Halo bro, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vlogi Motovlog. Aduh, gua hari ini mau siap-siap mau nyari spot buat konten. Sebenarnya kontennya konten yang lain ya, bukan konten ini sambil jalan aja. Nah, jadi sambil jalan gua mau bahas sesuatu sama kalian yang mungkin udah pada nggak kali. Aduh, gua parkir dulu. Aduh. Jadi bro, gua itu baru ganti master rem. Nih, master remnya. Kelihatan nggak di kamera? Pokoknya master remnya ini. Nah, sambil jalan kita bahas. Jadi, gua itu selama ini mungkin kalian sudah tahu kalau gua pakai master rem dari RCB. RCB yang S1 atau S1. Mungkin kalian sudah pada apal lah ya kalau itu ya, karena gue pernah pakai KTC, gue pernah pakai RCB gitu. Itu ada kelebihannya masing-masing, gue akuin. Nah, tapi kemarin berhubung master rem RCB gue itu rusak bro, jadi ngempos dia. Nah lalu gue ganti lagi dengan yang baru RCB-nya. Nah tapi itu terjadi lagi dan ngempos lagi gitu. Gue nggak ngerti apakah produknya yang gagal atau apanya, karena gue sampai beli kaliper juga supaya katanya kaliper udah nggak kuat. Oh, gue pikir kaliper yang bermasalah, tapi ternyata pas ganti kaliper itu masih ngempos juga. Terus gue udah kesel banget kan, sampai kata gue, ini kenapa sih gue beli barang bukan barang yang abal-abal perasaan, tapi kok begini terus gitu. Nah akhirnya gue mencoba mencari merek lain gitu. Jadi gue kayaknya agak kapok nih sama RCB gitu. Kalau untuk master rem, coba gue cari merek lain. Siapa tahu jadi bener. Jadi master rem RCB itu ngemposnya nggak tiap hari bro, nggak tiap tahu hilang itu nggak tiap hari. Jadi dia jeda seminggu. Jadi kayak Senin nih ngempos, oke, gua bleeding. Habis itu gua gue pakai kan harian, karena motor ini gue pakai harian. Akhirnya gue pakai harian. Nanti mungkin seminggu atau 2 minggu lah paling lama itu ngempos lagi, dan mendadak ngemposnya, nggak yang halus tiba-tiba ngempos tahu nggak ada sama sekali, nggak gitu. Tahu sek aja hilang semua tekanannya. Jadi ngemposnya bener-bener sampai gue nggak bisa ngerem, dan itu bahaya menurut gue, karena ya ini motor harian, perjalanannya jauh. Kadang gue ke Tangerang, kadang gue ya kemana-mana lah naik motor ini. Jadi gue ngerasa gue nggak bisa kayak gini. Sampai akhirnya gue kepikiran untuk beli master rem lagi, tapi dengan merek yang lain. Gue nggak mau RCB lagi, karena gue udah 2 kali beli master rem RCB. Jadi gue punya 2 master rem RCB S1 dengan warna yang sama, tipe yang sama, ukuran yang sama gitu. Nah, pilihan berikutnya, ketika mungkin udah pernah gue review, gue mau beli yang Brembo. Ya kata gue, buset, kalau Brembo harganya 4 juta sekian kan, 4.200.000. Belum yang Corsa itu juga yang baru, yang RCS 15 gitu. Walaupun cukup sebenarnya Brembo, motor ini pakai RCS 15 udah cukup menurut gua. Tapi aduh, nggak deh, kemahalan buat ukuran master rem di motor Sonic. Akhirnya gua memutuskan untuk pakai Nissin. Nah, Nissin itu ada 2 bro. Ada yang dia radial, sama kayak RCB RCB dia. Ada yang aksial. Nah, ini penting. RCB lagi. Aduh, gue belok dulu deh. Nissin yang aksial itu diameter pompanya atau diameter master remnya itu 13 mm. Jadi dia kalau RCB itu 14 mili. Nah, kalau yang Nissin ini satu angka di bawahnya 13 mili. Beda dengan yang radial. Yang radial itu 16 mili. Jadi memang secara lebih besar. Nah, itu yang gue takutkan. Gue takutnya kalau gue yang radial terlalu pakem di 16 mili, itu malah kaget dan ban bisa berhenti, karena motor Sonic ini kan nggak ABS ya. Jadi gue takutnya ban berhenti gitu loh. Itu yang paling gue khawatirkan. Jadi gue memutuskan untuk beli yang aksial dulu. Kalau misalkan gue aksial sudah cocok dengan master remnya, karena ini harganya cenderung lebih murah. Jadi kalau RCB itu harganya sekitar 1 jutaan sekian. Nah, kalau ini 800. Bedanya hampir mendekati 500 ya, jauh gitu. Maksud gua bukan barang yang mahal gitu ketimbang RCB dan
Brembo atau KTC gitu ya. Ini lebih murah. Tapi justru ini dengan PD-nya kemarin gue pakai di konten gue yang reading user Sonic gitu loh. Walaupun itu bener-bener baru banget gue pakai master remnya. Nah, apa yang membedakan antara master rem ini, master rem Nissin yang 13 mili ini dengan RCB, rang radial tapi 14 mili. Jadi master rem ini cenderung lebih halus, bro. Dalam artian dia tidak sepakem ya, nggak sepakem RCB ya, iya karena dia satu dia aksial, kedua dia lebih kecil diameternya. Jadi memang lebih halus. Tapi gue nggak tahu ini apakah karena gue sudah ganti selang rem dan kalipernya, buat gue jauh lebih mantep di pengereman. Bukan karena pakemnya, tapi karena pegangannya ini. Kalau lu bisa lihat master rem Nissin ini, dia build quality-nya lebih keker jauh ketimbang RCB kalau gue bilang. Walaupun memang secara finishing gue ngerasa ini finishingnya kurang rapi atau kurang cantik gitu ya, nggak kayak RCB itu kelihatan banget dia dari build quality sama finishingnya aman gitu di mata gua. Tapi kalau Nissin ini gua ngerasa dia di finishingnya kayak kurang rapi sedikit, tapi build quality-nya itu jauh lebih keker ketimbang RCB, sehingga di tangan itu ngerasa lebih mantep. Nah makanya gua tadi bikin SG, gua bilang gua pede, jauh lebih pede pakai master rem ini karena secara pengereman memang lu perlu, kalau lu udah pakai RCB terus lu back to Nissin itu lu harus terbiasa dulu dengan master remnya, kira-kira berapa meter lu harus ngerem, itu lu harus tahu dulu baru lu bisa performa di motor lu. Nah itu yang gue lakukan, jadi gue ngetes dulu dan nggak terlalu beda jauh sebenarnya, cuman memang lebih empuk aja. Master rem ini lebih empuk ketimbang RCB itu memang pakem ya, truk gitu pakem, tapi nggak empuk. Beda dengan RCB ini empuknya enak, gue suka. Nah, terus kalau ada yang nanya gini, atuh bang kalau lu gantinya Nissin yang 13 mili, satu lu ganti Nissin 13 mili aksial, kalau bedanya sama ori bang. Nah itu mungkin akan timbul pertanyaan, pasti ada yang bilang, sama aja sama ori aja, ngapain lu ganti gitu kan. Enggak bro, enggak, gue berani jamin ini beda dari orinya. Gue udah pernah banget ngerasain orinya Sonic dan gue tahu. Tapi ini master rem ini beda banget. Ini beda. Lu nggak bisa nyamain barang yang bawaan motor lu sama yang lu beli sendiri kayak gini, yang pisahan. Lu nggak bisa nyamain. Ini beda. Justru kalau gua sih saran, kalau memang lu dana terbatas, lu mau beli RCB misalkan dana terbatas kurang, atau misalkan memang mampunya di ini, nggak apa-apa. Lu nggak usah ragu beli, karena gue ini udah gua tes, gue cobain dan performanya mantap. Gitu loh, nggak usah ragu dengan master rem ini. Malah gue jadi kepikirannya apa, gue pengen upgrade yang radial lagi, tapi gue pengen yang Nissin, jadi gue nggak pengen RCB lagi bro. Sorry nih ya untuk konten gue sebelumnya yang istilahnya membagus-baguskan RCB, karena memang bagus menurut gue, tapi ini cocok-cocokan. Di RCB gue cocok, tapi begitu gue menyentuh master rem Nissin ini, gue ngerasa kok feelnya gue ngerasa lebih enak ini gitu. Itu sih yang gue rasain. Karena lebih keker, gue suka barang-barang yang keker gitu tuh, kayak master rem Nissin ini keker dia. Secara besinya lebih tebal dari RCB bro, lebih tebal ini. Walaupun memang nampak jadi kayak master rem standar ya, kalau nggak ada, dia cuman ketolong ada si tabungnya, yang tabungnya tuh gepeng gitu, unik sendiri, beda sama yang lain. Jadi kalau RCB kan tabungnya kecil dapatnya tuh, itu kan sama kayak KTC, kayak yang lain-lain sama. Nah terus kalau Brembo kan dia nggak dapet tabung, tapi lo harus beli lagi tabungnya. Brembo harganya 300.000 yang ori gitu kan. Terus beli lagi bracketnya, itu kalau Brembo tuh begitu bro. Nah kalau ini lo udah dapat satu paket, dapat dudukannya, dapat tabungnya, dapat master remnya gitu, satu paket. Tapi yang unik sendiri. Gua suka master rem ini. Ini kalau buat kalian yang pengen upgrade dari standar, pakai ini juga nggak apa-apa gitu. Ya buat gua sih yang suka ngebut, memang gua jadi harus jaga jarak sekian meter karena ini master remnya halus gitu ya. Tapi gue masih bisa bahasanya gue nggak kaget dengan master rem ini. Nggak pernah ngerem yang gue telat ngerem, itu nggak pernah pakai master rem ini. Jadi gue udah dari Tangerang terus gue kemana-mana pakai master rem ini. Begitu ada yang nyentak kaget, gue masih nggak nabrak karena feelingnya dapat di gue. Tapi gue sih pengennya nantinya gue upgrade yang radial, yang
16 mili tuh. Itu radial ada lagi, Nissin juga, tapi gue pengennya Nissin. Jadi walaupun belang-belang begini ya, tapi nanti kalau yang radial tuh ada yang warna hitam kayaknya. Gue udah lihat sih, harganya sekitar 1,5an, tipis-tipis sama RCB yang S1. Tapi dapat yang lebih bagus karena memang apa ya? Gue ngerasa Nissin ini karena dia banyak dipakai di motor-motor, jadi oriannya motor gitu ya. Nama Nissin ini agak tenggelam ketimbang RCB yang memang dia khusus untuk aftermarket aja. Dia nggak ada oriannya. Gitu bro, nggak usah panjang lebar tentang Master M ini. Nanti gue foto-foto sedikit, gue video-videoin sedikit Master M-nya supaya kalian juga punya pertimbangan mau RCB atau Nissin. Sama-sama bagus buat gue, sama-sama keren. Gue sama-sama suka sama Master M-nya. Tapi lebih bagus lagi kalau lu kayaknya cobainnya yang ini dulu. Kalau ini lu ngerasa udah puas, ini bisa lu jual, lu beli RCB. Karena cukup banget buat tenaga sebesar motor Sonic gitu loh. Master M ini masih cukup. Jadi kalau ada yang bilang sama aja kayak ori aja ngapain ganti? Beda, lu jangan apa bahasanya belum nyoba lu udah ngoceh. Coba dulu. Gue udah nyobain, gue berani bilang beda bro. Gitu. Oke, gue istri vlog motovlog. See you.